mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hayo, siapa yang penasaran dengan kisah selanjutnya? Nah, kemarin kita sudah sampai pada kisah peristiwa berdusta yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Di audio kali ini tentang apa ya? Yuk, kalau gitu tidak usah lama-lama, kita mulai ya. Kebencian dan permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Islam dan kaum muslimin semakin besar. Apalagi setelah mereka terusir dari perkampungan mereka di Madinah. Dengan segala cara, mereka ingin membalas kekalahan tersebut. Sejumlah tokoh Yahudi ke Mekah untuk menjumpai beberapa tokoh kafir Quraisy dan mengajak memerangi Rasulullah. Bahkan mereka berjanji akan membantu kaum Quraisy dalam peperangan. Pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, keluarlah musyrikin Quraisy untuk berperang. Mereka berjumlah 4.000 orang dan dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka diikuti oleh Bani Sulaim, Bani Asad, Bani Fazaroh, Bani Asja, Bani Murrah, dan Bani Ghatafan. Berkumpullah mereka seluruhnya dan berangkat menuju ke Madinah. Jumlah mereka keseluruhan tentara mereka tersebut sejumlah 10.000 orang, adik-adik. Subhanallah, jumlahnya sangat banyak ya. Adik-adik, bagaimanakah dengan kaum muslimin? Apakah mereka mampu mengalahkan pasukan sebanyak itu? Rasulullah SAW telah mendengar kabar tentang keberangkatan pasukan musuh yang hendak menyerang Madinah. Beliau segera bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan agar kaum muslimin bertahan di Madinah dan membuat parit perlindungan di sekitarnya. Usul tersebut diterima oleh Rasulullah adik dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Kota Madinah dikelilingi oleh bebatuan cadas yang berwarna hitam di sisi timur, barat, dan selatan. Pasukan musuh akan sulit untuk masuk kecuali dari arah utara. Oleh karenanya, beliau memilih menggali parit di sisi utara Madinah. Dimulailah penggalian parit tersebut. Kaum muslimin pun bergotong royong adik-adik. Setiap 10 orang diberi tugas menggali sepanjang 40 hasta. Rasulullah pun ikut bekerja bersama para sahabatnya, mencakul tanah dan mengangkutnya. Pada saat itu, cuaca amat dingin dan rasa lapar yang begitu melilit. Mereka pun dibagikan 1 genggam penuh gandum. Lalu, gandum itu dimasak, dicampur dengan lemak yang sudah tengik, hingga baunya kurang sedap. Karena tidak ada makanan yang lain, mereka pun terpaksa memakannya. Para sahabat mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Karena tidak ada makanan yang lain, mereka pun akhirnya terpaksa untuk memakannya. Mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Mereka memperlihatkan kepada beliau perut-perut mereka yang telah diganjal dengan batu untuk mengurangi rasa lapar mereka. Rasulullah SAW lalu memperlihatkan kepada mereka bahwa perut beliau juga diganjal dengan 2 batu. Pada waktu itu, pada penggalian parit, terjadi beberapa mukjizat. Apa sajakah itu adik-adik? Yuk, simak terus kisahnya. Jabir radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW yang sedang kelaparan. Dia pun segera pulang ke rumahnya. Dia menyembelih seekor anak kambing, sedangkan istrinya membuat adonan dari 1 stok gandum. Setelah selesai, dia pun mengundang makan Rasulullah dan beberapa orang sahabat. Dia menyampaikan ini secara sembunyi-sembunyi adik-adik. Namun, Rasulullah datang bersama seluruh para sahabat yang menggali parit. Adik-adik tahukah jumlah mereka? Jumlah mereka sekitar 1.000 orang. Beliau pun berpesan kepada Jabir, "Jangan turunkan periuk dan adonan kalian dari perapian sebelum saya datang," kata Rasulullah. Jabir pun pulang dan menyampaikan hal itu kepada istrinya. Namun
Istri terkejut adik-adik, karena makanan yang dia sediakan tidak mungkin cukup untuk menjamu pasukan yang sebanyak itu. Namun, Jabir mencoba menenangkan istrinya. Dia juga menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Datanglah Nabi SAW bersama para sahabat-sahabat beliau. Jabir pun segera mengeluarkan adonan roti dan menyerahkannya kepada Nabi. Beliau pun meludahi adonan itu dan mendoakan keberkahan padanya. Beliau juga meludahi periuk makanan dan mendoakannya. Masya Allah, para sahabat pun masuk bergantian ke rumah Jabir adik-adik. Mereka semua makan hingga kenyang. Setelah itu, barulah Rasulullah SAW yang makan. Beliau juga makan hingga kenyang. Adik-adik, selesai makan, beliau dan para sahabatnya kembali ke tempat penggalian parit. Sementara itu, Jabir dan istrinya terheran-heran ketika melihat periuk makanan ternyata masih penuh dengan adonan adik-adik. Adonannya masih utuh loh, Masya Allah. Nah, adik-adik, ada lagi nih peristiwa yang luar biasa di saat membuat parit. Rasulullah SAW memukul batu yang sangat keras, di mana sebelumnya tidak ada yang bisa memukulnya. Ketika Rasulullah menyakulnya, batu itu hancur menjadi pasir yang berterbangan. Masya Allah ya. Dan ada batu besar lainnya. Beliau ucapkan bismillah, lalu memukulnya. Maka batu itu langsung terbelah dan mengeluarkan sinarnya. Beliau berkata, Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci pembendaharaan negeri Syam dan dapat melihat istana-istana merahnya. Untuk kedua kalinya, beliau mencangkul. Beliau pun mendapatkan kabar gembira berupa penaklukan Persia. Dan beliau memukul untuk ketiga kalinya. Dapatlah kabar gembira berupa penaklukan Syam adik-adik. Masya Allah ya. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, melihat parit-parit tersebut, kaum musyrikin sangat terkejut. Terjadilah pertempuran yang tak berarti kecuali lemparan panah dan betul saja adik-adik. Adik-adik, seperti yang pernah kakak ceritakan, beberapa tokoh Yahudi menemui para pemimpin Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya, seraya mengajak mereka untuk ikut serta dalam memerangi Rasulullah. Orang-orang Yahudi itu kemudian menemui pimpinan Yahudi Bani Quraizah, yaitu Ka'ab bin Asad. Pada awalnya, Ka'ab menolak karena Bani Quraizah memiliki perjanjian damai dengan Rasulullah. Namun, setelah beberapa kali dibujuk, akhirnya dia menerima ajakan tersebut. Adik-adik, Ka'ab telah melanggar perjanjian damai tersebut adik-adik. Rasulullah SAW mendengar pengkhianatan ini. Beliau pun mengutus Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, Khawat bin Jubair, dan Abdullah bin Ruwahah radhiyallahu anhum untuk mencari berita tersebut. Ternyata keadaannya jauh lebih buruk daripada berita yang mereka dengar. Dengan terang-terangan, Bani Quraizah mencaci maki Rasulullah SAW dan menampakkan permusuhan kepada mereka. Adik-adik, peperangan tidak harus diselesaikan dengan adu fisik. Namun, peperangan bisa juga diselesaikan dengan tipu daya. Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa untuk menghancurkan kekuatan musuh dan menghinakan mereka. Datanglah seorang laki-laki dari Bani Ghatafan, namanya Nu'aim bin Mas'ud bin Amir. Dia menemui Rasulullah SAW lalu berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah masuk Islam. Beritakanlah kepada saya sesuatu yang Anda inginkan. Beliau berkata, Engkau hanya sendirian. Lakukanlah tipu daya untuk kami semampumu, karena perang adalah tipu daya. Lalu adik-adik, apa ya yang dilakukan oleh Nu'aim? Dia pun mengadu antara Bani Quraizah dan Bani Ghatafan dengan orang-orang Quraisy. Strateginya menipu daya, seolah-olah mereka menginginkan jaminan jika Quraisy ingin mengajak perang. Maka runtuhlah kekuatan mereka dengan tidak saling percaya adik-adik. Pada suatu malam, cuaca sangat dingin. Allah mengirimkan angin yang sangat kencang kepada kaum musyrikin. Sehingga angin tersebut
menerbangkan tenda-tenda mereka. Bumi pun diguncangkan. Rasa takut pun mereka rasakan adik-adik. Alhamdulillah, keesokan harinya kaum muslimin hanya menemukan lapangan kosong. Ternyata pasukan musyrikin telah kembali ke negeri mereka. Akhirnya pasukan muslimin pun kembali ke Madinah adik-adik. Namun sampai di sana, Jibril berkata kepada Rasulullah untuk tidak meletakkan senjatanya. Jibril meminta Rasulullah untuk tetap maju lagi menyerang Bani Quraisyah. Saat itu pun Rasulullah menyeru pada kaum muslimin. Rasulullah SAW pun berkata kepada kaum muslimin, siapa yang mendengar dan taat, janganlah dia mengerjakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Adik-adik, tibalah mereka di perkampungan Bani Quraisyah. Kaum muslimin mengepung mereka selama 25 hari. Akhirnya pemimpin mereka yaitu Ka'ab bin Asad menyerah. Dia bersedia menerima putusan hukum dari Rasulullah SAW. Beliau SAW menyerahkan keputusan hukum kepada Sa'ad bin Mu'ad yang sedang terluka parah. Sa'ad terkena lemparan panah Ibnu Ariqah pada saat berlangsungnya perang Khandaq. Sa'ad memutuskan bahwa seluruh laki-laki Bani Quraisyah dihukum mati. Kaum wanita dan anak cucu mereka dijadikan tawanan. Sedangkan harta-harta mereka dibagi-bagi. Rasulullah SAW pun berkata, engkau sudah menetapkan putusan atas mereka sesuai dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Hukuman yang diberikan kepada Bani Quraisyah memang layak mereka dapatkan. Mengapa? Karena perbuatan yang mereka lakukan sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Ini juga sebagai pelajaran bagi kabilah lain agar tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati adik-adik. Nah, begitulah adik-adik, dalam perang Khandaq ini sekitar 10 orang muslimin gugur sebagai syuhada. Masya Allah. Adik-adik, bagaimana kalau kita lanjutkan kisah-kisah perjalanan perang Rasulullah di audio berikutnya? Pasti makin penasaran kan? Kalau begitu, sampai jumpa lagi ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.